Tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa neraka itu, atau apakah neraka memang ada. Tetapi menurut dogma, tidak ada cara untuk melarikan diri dari sana. Dan 7 pangeran neraka, seperti yang dijelaskan oleh Binsfield, dimaksudkan untuk membuat orang menebus dosa mereka semasa hidup. Meskipun mereka mungkin menarik, mereka jelas bukan orang yang ingin berteman dengan siapapun. Cobalah untuk menghindarinya. Tetapi jika Anda tidak dapat berhenti berbuat dosa, Anda akan segera mengetahui siapa yang akan Anda temui di akhirat. Bayangkan bertemu dengan 7 pangeran neraka yang masing-masing memiliki dosa besar dan memegang kekuasaan luar biasa di dunia bawah. Anda mungkin pernah mendengar tentang Lucifer, lambang kesombongan. Tetapi bagaimana dengan Beelzebub atau Mammon? Entitas-entitas ini tidak hanya ada dalam mitos. Mereka mewakili godaan nyata yang dapat menjerat siapapun. Memahami peran dan pengaruh mereka dapat mengungkap banyak hal tentang sifat manusia dan jebakan kejahatan. Apakah Anda ingin tahu bagaimana masing-masing pangeran memanipulasi wilayah kekuasaan mereka? Mari kita telusuri pengaruh mereka dan mengungkap kebenaran di balik tokoh-tokoh jahat ini. Lucifer merupakan pangeran pertama neraka. Ia mewujudkan dosa kesombongan setelah diusir dari surga karena percaya pada keunggulannya atas Tuhan. Kesombongan yang berlebihan ini menyebabkan kejatuhannya, membuatnya menantang otoritas ilahi. Pesona dan karismanya meyakinkan malaikat lain untuk bergabung dalam pemberontakannya, memperlihatkan besarnya pengaruhnya bahkan sebelum kejatuhannya. Sebagai pemimpin semua iblis, dosa kesombongan Lucifer tidak hanya berakhir dengan pengusirannya dari surga. Dosa itu terus menentukan tindakan dan hubungannya, termasuk pernikahannya dengan Lilith, ratu tertinggi neraka. Bersama-sama, mereka memerintah dengan tangan besi. Kemitraan mereka melambangkan persatuan kekuatan yang tangguh di dunia bawah. Kesombongan Lucifer juga terlihat dalam interaksinya dengan manusia. Meskipun telah jatuh dari kemuliaan, pengaruh Lucifer sebagai pangeran neraka tetap kuat. Kisahnya adalah pengingat yang jelas tentang bahaya kesombongan yang tak terkendali dan konsekuensi yang dapat timbul dari keyakinan bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Sementara kesombongan Lucifer menentukan kekuasaannya, Mammon, pangeran iblis keserakahan, mewujudkan daya tarik yang merusak dari kekayaan materi. Namanya berarti uang, yang melambangkan keinginan yang tak terpuaskan akan kekayaan. Di antara iblis-iblis neraka, Mammon menonjol sebagai sosok yang menggoda manusia dengan janji kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas. Mammon membangun istana emas yang megah di neraka, yang melambangkan kekuasaannya atas mereka yang menyembah di altar kekayaan. Istana ini bukan sekedar bangunan. Istana ini mencerminkan kekuatan dan bahaya keserakahan. Emas yang berkilauan terus-menerus mengingatkan seseorang betapa mudahnya seseorang terperangkap oleh keserakahan. Anda mungkin ingat peringatan agar tidak menyembah Mammon dengan menyoroti jalan yang sulit yang akan Anda tempuh. Bila Anda memprioritaskan uang di atas segalanya, Anda berisiko jatuh ke dalam perangkap Mammon, menjadi jiwa lain yang dimangsa oleh setan-setan neraka. Pengaruh Mammon tetap sama kuat dan merusaknya seperti sebelumnya di dunia yang terobsesi dengan kekayaan. Sama seperti Mammon yang terjerat dengan daya tarik kekayaan, Asmodeus memikat dengan kekuatan keinginan terlarang. Dikenal sebagai pangeran nafsu, Asmodeus mendorong individu ke arah dosa nafsu, mengasingkan mereka dari keselamatan ilahi. Ia sering digambarkan dengan 3 kepala manusia, domba jantan, dan banteng yang melambangkan sifatnya yang beraneka ragam dan kekuatannya yang luar biasa. Mengendarai naga yang mengerikan, ia mewujudkan teror dan godaan. Dalam mitologi tertentu, Asmodeus jatuh cinta pada seorang wanita bernama Sarah. Kisah ini menyoroti pengaruh kuatnya terhadap gairah dan hasrat manusia. Namun kejatuhannya terjadi ketika malaikat Jibril mengikatnya setelah Tobias menipunya dalam kitab Tobit. Kisah ini menggarisbawahi kerentanannya terhadap campur tangan ilahi, meskipun sifatnya tangguh. Asmodeus sangat ahli dalam menggunakan dorongan hawa nafsu untuk mendatangkan malapetaka. Dengan memanipulasi hasrat, ia menuntun orang-orang ke dalam tindakan yang dipenuhi dosa hawa nafsu, menjauhkan mereka dari kemurnian spiritual. Pengaruhnya sangat luas, membuatnya menjadi kekuatan yang signifikan di dunia godaan. Saat Anda menjelajahi kisah dan simbol yang dikaitkan dengan Asmodeus, Anda akan memahami dampak mendalamnya terhadap kelemahan dan sifat buruk manusia. Lalu bagaimana dengan Leviathan, sang pangeran neraka, yang mewujudkan dosa iri hati dan mendatangkan malapetaka bagi mereka yang dikuasainya?
sebagai personifikasi dari salah satu 7 dosa mematikan. Hubungan Leviathan dengan iri hati sangat mendalam dan mengerikan. Penjaga gerbang neraka yang mengerikan ini menghukum orang-orang yang iri dengan melahap mereka bulat-bulat. Nasib yang pantas bagi mereka yang kecemburuannya telah menyesatkan mereka. Peran Leviathan tidak hanya terbatas pada hukuman, ia juga bertindak sebagai gerbang hidup menuju neraka, yang sering digambarkan dengan mulutnya yang menganga seperti pintu masuk. Keberadaannya merupakan pengingat terus-menerus akan kekuatan penghancur dosa ini. Dalam berbagai karya seni, Leviathan muncul sebagai monster laut yang menakutkan, yang melambangkan sifat iri hati yang mendalam dan menguasai segalanya. Mereka yang menjadi mangsa dosa mematikan ini akan terperangkap oleh cengkeraman Leviathan yang tak kenal ampun. Orang-orang yang iri akan tersiksa selamanya. Jiwa mereka terperangkap dalam jurang, dimakan dan dimakan lagi. Beelzebub membentuk perannya yang mengerikan sebagai sang pemakan yang tak kenal lelah di neraka. Sebagai iblis di antara 7 pangeran neraka, Beelzebub memiliki pengaruh dan teror yang sangat besar. Terkait dengan dosa kerakusan, ia tidak hanya memakan, ia melenyapkan tanpa henti. Kekuasaannya adalah wilayah mengerikan tempat jiwa-jiwa menderita di bawah kawanan lalat yang tak henti-hentinya, yang melambangkan rasa laparnya yang tak terpuaskan. Awalnya Beelzebub dihubungkan dengan dewa kesuburan Semit kuno, tetapi selama berabad-abad, ia berubah menjadi sosok mengerikan dalam demonologi. Transformasinya menjadi simbol kerakusan dan kebusukan menandai perubahan dramatis dari pemberi kehidupan menjadi penghancur kehidupan. Dualitas ini menggarisbawahi kekuatannya yang mengerikan dan luasnya pengaruhnya. Sifat Beelzebub yang tak kenal ampun membuatnya menjadi sosok yang menakutkan di antara 7 pangeran neraka. Ia merupakan perwujudan kerakusan yang merusak. Setan menjadi populer ketika kegilaan tentang ilmu sihir terjadi pada abad pertengahan. Ia dipercaya berbisik ke telinga orang-orang untuk menyesatkan mereka. Setan sering dikaitkan dengan para penyihir dan merupakan tangan kanan Lucifer. Ia juga melambangkan kemarahan, individu yang sangat kejam, tidak ragu untuk memaksa seseorang demi mematuhi keinginannya. Dia adalah perwujudan dari antagonisme yang memunculkan kemarahan yang akhirnya bersifat destruktif dan menimbulkan dosa. Contoh akibat dari dosa ini adalah membunuh, namun yang paling berat dari dosa ini adalah bunuh diri. Belphegor, pangeran neraka yang mewujudkan dosa kemalasan dengan sifat menipu dan manipulatif yang memikat individu ke dalam kelesuan rohani dan fisik. Dikenal sebagai salah satu dari 7 dosa mematikan, Belphegor menggoda Anda dengan janji kekayaan dan kemudahan, tetapi kemudian dengan kejam merampasnya, meninggalkan Anda dalam keputusasaan. Sifat liciknya memungkinkan dia untuk mengambil bentuk apapun untuk mencapai tujuannya, menjadikannya ahli tipu daya. Ketika berhadapan dengan Belphegor, Anda seringkali tertipu dengan anggapan bahwa kesuksesan dan kemakmuran dapat diraih tanpa usaha. Setan ini berkembang biak karena kemalasan Anda, mendorong Anda semakin jauh ke dalam kehidupan yang stagnan tanpa motivasi. Dalam beberapa penggambaran, persembahan Belphegor dibuat dari kotorannya, simbol mengerikan dari degradasi dan kekotoran yang menyertai kemalasan. Gambaran seperti itu menegaskan pengaruh merusak yang ia berikan kepada orang-orang yang ia jerat. Tujuan utama Belphegor adalah untuk memikat Anda ke dalam kelesuan rohani dan fisik yang menghambat kemajuan dan pertumbuhan Anda. Dengan memanfaatkan dosa kemalasan, salah satu dari 7 dosa pokok, ia memastikan Anda tetap terperangkap dalam siklus kelesuan dan kemunduran. Dalam mengenali 7 pangeran neraka, Anda melihat bagaimana setiap dosa dapat menarik Anda ke jurang yang gelap. Kesombongan Lucifer, keserakahan Mammon, nafsu Asmodeus, kecemburuan Leviathan, kerakusan Beelzebub, kemarahan setan, dan kemalasan Belphegor adalah perangkap yang harus Anda hindari. Daya tariknya kuat, tetapi kesadaran Anda lebih kuat. Lawan godaan mereka, dan Anda akan terhindar dari kutukan kekal yang mereka janjikan. Tetap waspada dan pilihlah kebenaran daripada kehancuran.